saya Kadek Bunga Ayu Lestari, nomor absen 36. Perkenalkan, nama saya Kadek Keiza Cilana Putri, nomor absen 37. Perkenalkan, nama saya Putu Putri Purwani, nomor absen 41. Perkenalkan, nama saya Putu Ansari Devi, nomor absen 42. Perkenalkan, nama saya Niwanjut Sumani, nomor absen 44. Dan pada kesempatan kali ini kami membuat vlog tentang salah satu tempat wisata di Bali, yaitu Desa Adat Penglipuran. Ayo simak videonya. Sebelum masuk ke desa, kita memberi petik terlebih dahulu. Desa Penglipuran adalah salah satu desa adat di Bali yang terkenal sebagai desa terbersih dan tertata rapi. Banyak orang mengenalnya karena jalan utamanya yang indah, suasana yang tenang, serta rumah-rumah yang bentuknya serupa dan berjajar rapi. Nama Penglipuran sendiri berasal dari kata pengeling pura yang berarti tempat untuk mengingat leluhur. Selain itu, tata ruang desa ini mengikuti tradisi dan filosofi Bali, termasuk Trihita Karana yang menekankan hidup selaras dengan alam, sesama, dan Tuhan. Kebersihan, ketertiban, serta kuatnya nilai budaya yang masih dijaga membuat Desa Penglipuran menjadi salah satu dinasti budaya paling populer di Bali. Sekarang kami lanjut jalan naik ke bagian atas Desa Penglipuran. Jalannya sedikit menanjak, tapi sepanjang perjalanan kalian bisa lihat kanan kiri masih banyak rumah hijau yang indah. Semakin ke atas suasana semakin sepi dan tenang, anginnya lebih dingin dan mulai kelihatan batang-batang bambu yang tinggi. Perjalanan gak terlalu jauh kok, sekitar beberapa menit jalan kaki dari area utama desa. Di sini suasana yang beda banget, lebih natural, lebih rindang dan rasanya masuk ke hutan kecil. Dan ini dia hutan bambu Penglipuran, salah satu spot paling adem dan estetik buat ambil footage. Setelah sampai di area hutan bambu, kami lanjut jalan sedikit lagi menuju kafe yang ada di tengah-tengah bambu. Jalannya kecil tapi adem banget karena kanan kirinya dipenuhi bambu tinggi yang bunyinya serak kalau kena angin. Begitu mendekat, suasananya langsung berasa juicy dan natural. Tempatnya sederhana, bangunannya kayu, dan vibe-nya itu benar-benar tenang banget. Dari luar aja udah kerasa estetiknya, kayak cafe hidden gem yang nyatu sama alam. Cafe ini cocok banget buat istirahat sebentar, ngopi, ngemil, atau ambil foto yang vibe-nya rustic dan chill. Di sini kalian bisa duduk sambil dengar suara angin dan bambu. Enak banget buat relaxing. Sekarang kami masuk ke salah satu rumah adat warga di Penglipuran. Beberapa rumah di sini memang sengaja dibuka untuk pengunjung, jadi kita bisa lihat langsung bagaimana suasana rumah tradisional Bali yang masih dipertahankan sampai sekarang. Begitu masuk, suasananya langsung berubah menjadi lebih tenang, rapi, dan terasa banget nuansa Bali klasiknya. Di dalam ada balai tempat keluarga berkumpul dan berbagai ornamen yang masih dipakai turun-temurun. Rumah ini juga punya beberapa spot foto yang kecil banget. Ada pintu kayu tua yang warnanya natural, dekor bambu di beberapa sudut, sampai halaman yang penuh tanaman hijau yang bikin tempatnya jadi adem. Setiap sudutnya tuh kelihatan estetik, jadi enak banget buat ambil foto dan reels yang vibe-nya tradisional. Masuk ke rumah kayak gini bikin kita ngerasa suasana Bali zaman dulu, tetapi tetap nyaman dan terawat banget. Sekarang kita udah nyampe di tempat terakhir, yaitu Karang Memadu. Tempatnya clean banget, adem, dan banyak tanaman hijau di sekelilingnya. Karang Memadu ini juga punya cerita unik. Tempat ini dulunya dijadikan tempat pengasingan atau saksi adat bagi warga yang melakukan poligami. Jadi kalau ada yang melanggar aturan adat, mereka bakalan ditempatkan di sini untuk menjalani semacam masa saksi. Sekarang sih fungsinya lebih ke tempat edukasi dan sejarah. Jadi pengunjung bisa tahu tentang nilai-nilai adat yang dijaga di Penglipuran. Overall, tempat ini cocok buat menutup perjalanan kita hari ini, chill, tenang, dan punya makna budaya yang dalam. Sekian vlog dari kami, dadah!